Itu adalah uang kepentingan Seperti PTI. saya katakan. Itu makanya diluruskan di sini. Kita lihat aja fakta udah seperti ini. Apalagi yang dituntut oleh jaksa, kita lihat aja putusan seperti apa. Ya, jadi itulah perlunya sidang terbuka supaya masyarakat melalui media ya bisa mengetahui bagaimana proses penegakan hukum, bagaimana keadilan itu ditegakkan. Jadi kalau saya katakan bahwa ada ratusan peradilan sesat, ya itu terbongkar di kemudian hari. Zaman dulu itu justru yang membongkarnya itu wartawan. Jadi saya pernah membaca satu buku judulnya Peradilan Sesat, kalau diterjemahkan ke Indonesia, tulisan dari Herman Monstar namanya. Di buku itu dia membongkar putusan-putusan dalam perkara yang ternyata peradilan itu salah. Ya, bahkan ada orang yang sudah dieksekusi mati dan sebagainya ya. Seperti misalnya ada putus perkara seutas tali judulnya. Jadi orang dihukum mati, dikatakan menjerat leher orang pakai tali. Ternyata setelah melalui uji segala macam, tali itu tidak mempunyai kemampuan untuk sampai segitu keras itu. Nah, itu peran pengacara yang menelusuri kasusnya ya. Peradilan sesat itu adalah akibatnya dihukumnya seorang tidak bersalah. Dihukumnya seorang tidak bersalah itu urusan dari semua orang yang berpikir. Nah, mengenai ini saya nggak mau banyak komentar. Kalian lihat sendiri itu faktanya. Jadi tanggapan Bapak sama jalannya persidangan ini ada nggak hal-hal yang lain? Kalau sejauh yang saya lihat, pertama dituduh melakukan penipuan. Penipuan dengan cara rangkaian kata-kata bohong, membujuk si pelapor untuk menyerahkan uang 4 miliar. Karena dengan janji akan dikembalikan 6 miliar. Ternyata kenal juga tidak dengan pelapor. Pernah ketemu juga tidak. Ya, bahwa ada orang lain yang datang ke dia, yaitu Okto sama si Albert. Ternyata kenal pun belum, tidak orang yang terdakwa. Dia tidak pernah menyuruh lakukan, dan tidak pernah menerima uang itu. Masa boleh orang dihukum katakan sudah menipu? Ya, misalnya kami berdua menghadap Anda, kami berdua pinjam uang. Ya, dia ini jadi terdakwa. Dia kenal sama Adinda tidak, kenal sama saya pun tidak, kenal sama ini pun tidak waktu itu. Pernah terima uang juga tidak. Bagaimana dia bisa dikatakan dihukum bersalah melakukan penipuan? Inilah kasusnya. Yang kedua, penggelapan. Penggelapan itu benda yang sebagian seluruh punya orang lain. Yang ada di tangannya bukan karena kejahatan. Dalam perkara ini, objeknya itu adalah uang yang 4 miliar yang diserahkan Joni Halim. Pernah dikuasai juga tidak, pernah menerima juga tidak. Oke. Yang berikutnya dikatakan penadahan. Yang ditadah apa? Yang ditadah sertifikat kah? Saham kah? Udah jelas tadi. Saham dibeli dari orang yang berhak. Sertifikat adalah aset dari perusahaan. Kalau dikatakan penadahan itu membeli, memiliki atau menguasai benda yang diperoleh dari kejahatan. Benda yang mana sekarang? Sertifikat, kejahatannya siapa? Saham, kejahatan siapa? Udah terungkap. Jadi seharusnya dia harus bebas dari semua dakwaan ini. Dari semua dakwaan. Ya. Jadi Pak, tadi kan ada kata-kata yang dilontarkan oleh JPU tentang konspirasi saksi. Ya. Jadi tanggapan Bapak gimana Pak? Tadi Adit anak saya tadi nanya, berarti ini itu mereka satu kelompok ya, kan gitu. Satu kelompok ya. Jadi nggak mengatakan ada konspirasi. Dia yang menerjemahkan silahkan. Jadi tidak mengatakan konspirasi. Itu. Karena dari keterangan saksi sebelumnya, ya kan, dari Antoni, ketika dia menyerahkan itu sertifikat ke Bekasi, yaitu ke notaris siapa Bagio pasti di Bekasi itu, atas perintah dari Okto, Albert, dia kan gitu kan. Belum ada nama Dadang di situ. Antoni pun nggak pernah ada nama Dadang kan. Diserahkan ke sana. Tiba-tiba tidak terjadilah PPJB, tapi terjadi di
kedua kalinya, yaitu dipindahkan ke notaris yang lain yang katanya pakai nama Dadang aja kata dia, karena Dadang itu juga orangnya mereka juga. Oke. Intinya tersirat Ya. dari semua ini memang konspirasi. Tapi kami nggak mengatakan bahwa ini konspirasi. Bahasanya tadi, apakah mereka satu kelompok? Orang-orang dia. Gitu ya. Terima kasih ya Mas. Oke, aku balik. Aku harus cepat-cepat ya, karena pesawat sore ini mau balik. Semua bisa perkara juga ya. Terima kasih Pak ya.